Hai semuanya, jadi kami dari kelompok 5 PDB 43. Jadi hari ini kita ada di AMN Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya. Jadi kita kampanye di sini. Jadi hari ini kita tuh bakalan field study bertema kebinekaan. Kalau kalian penasaran, ikutin kita terus. Yuk. Kalian tahu nggak sih apa sih itu AMN Surabaya? Jadi AMN Surabaya yaitu Asrama Mahasiswa Nusantara yang ada di Surabaya. Asrama ini dihuni oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia yang berkuliah di 4 PTN di Surabaya, yaitu UNER, ITS, UPN Veteran Jatim, dan juga UNESA. Nah, tapi kan kita belum tahu banyak nih tentang AMN. Jadi, ayo kita tanyakan ke penghuni asrama ini. Kak Robi, aku ada pertanyaan buat Kak Robi. Apa tantangan terbesar yang Kak Robi rasakan saat adaptasi diri di AMN? Adaptasi diri itu yang pertama mungkin karena lingkungan di Surabaya, terus yang kedua lingkungan pertemanan, terus yang ketiga sistem dari asrama itu sendiri. Jadi pertanyaan itu dari semua perbedaan, dari suku-suku mahasiswa-mahasiswa yang beda-beda asal gitu, ada nggak kayak kesamaan gitu yang membuat hobi ini akrab sama mahasiswa lain? Ketika dia perkenalan itu hampir semua itu kayak yang lain, yang satu dan yang lain kan punya budaya yang beda ya pasti ya. Nah ketika ketemuan itu ada beberapa kesamaan di tata cara mereka berkenalan. Jadi pasti yang sama-sama kaku, sama-sama gimana gitu. Oke Kak Robi, terima kasih atas waktunya. Jadi kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke narasumber yang kedua. Jadi di samping saya di sini ada Ibu Ati. Menurut Ibu itu gimana bentuk kebersamaan yang paling terlihat di kehidupan asrama AMN? Kita Nusantara ya, jadi karena semua yang ada di Indonesia bisa di sini. Oh iya jadi ya Kantor ke Papua. oh iya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, jadi semisal nih di asrama ini ada konflik permasalahan di antara mahasiswa penghuni asrama, gimana cara ibu atau staf yang lain untuk menghindari dari permasalahan ya kan? Kita harus bisa merangkul mereka, nggak bisa dengan kekerasan, kita harus mana itu harus lebih juga, tapi harus cari ulur juga sih. Oh iya, benar. Asal sudah terkasar ya karena ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, maaf mengganggu ya gitu ya. Baik, kami lanjut ke narasumber yang ketiga, yakni Halo, perkenalkan aku Widya Elora Indriani, biasa dipanggil Widya. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Jadi gimana sih Kak penyesuaian kakak selama di AMN ini dan hal apa yang kakak rasa sulit untuk dilakukan dalam masa penyesuaian tersebut? Oke, yang pertama apa yang aku merasa kesulitan di awal-awal asrama. Sebelumnya aku tuh nggak pernah asrama dan waktu sampai sini ada beberapa aturan dan juga kegiatan-kegiatan nasionalisme yang perlu aku laksanakan. Jadi itu cukup culture shock buat aku, dan kedepannya untuk kehidupan asrama yang ingin aku terapkan di kehidupanku tuh kayak tanggung jawab dan juga kedisiplinan sih Kak. Oke, aku di sini udah sekitar 4 atau 5 bulanan kurang lebih. Jadi waktu kita Amerika itu kita juga udah di asrama. iya, berarti udah cukup matang dan cukup lama ya. Bisa dibilang begitu. Nah, kira-kira pelajaran apa yang dapat kamu petik dari kehidupan di AMN ini yang sekiranya akan kamu terapkan ke kehidupan selanjutnya yang dapat mempersatukan bangsa? Toleransi terhadap sesama, dan hal itulah yang ingin aku terapkan ke kehidupan sehari-hari, karena beberapa di antara kita pasti ada yang punya stereotip, aku nggak mau sama temenan dari anak daerah sini, dari daerah sini. Nah di AMN kita diajar anak-anak. Oke, masuk nih ke narasumber yang keempat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Sulaiman, saya dari Sukabumi, Jawa Barat, dan asal kampus saya dari UNESA. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, menurut kakak itu apa sih arti kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di asrama ini?
arti kebinekaan sehari-hari di asrama sebenarnya itu karena kita di sini nggak cuma satu agama, nggak cuma satu ras budaya dan suku. Di sini kita tuh saling menghargai satu sama lain dengan cara toleransi. Oke, lanjut dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari aku itu, gimana sih Kak cara menghargai dengan adanya perbedaan suku, agama, dan ras yang ada di asrama ini? Kalau agama kan udah sebutin. Sekarang kan di sini ada ras, suku, dan budaya. Nah kalau di ras itu kan kita di sini rasnya nggak cuma Jawa doang, ada orang Batak, Papua, dan bahasanya juga mereka kan beda-beda ya. Nah di sini kita tuh nggak bisa pakai bahasa atau nada yang sesuai ciri khasnya dia. Kita nggak bisa pakai bahasa yang formal, lebih baik gitu supaya mereka nggak tersinggung. Menarik banget nih jawabannya. Terima kasih ya. Iya sama-sama. Atas waktunya. Jadi itulah hasil dari wawancara kami dengan beberapa narasumber, dan dapat disimpulkan bahwa kehidupan kebinekaan yang ada di asrama mahasiswa nasional itu dilengkapi dengan kehidupan yang rukun dan saling menghargai dalam sesama. Karena di dalamnya juga kan terdapat perbedaan mulai dari agama, ras, dan budaya, namun tetap berbaur satu sama lain tanpa ada yang dibedakan. Jadi sampai di sini saja perjalanan kami di asrama mahasiswa Nusantara. Sampai bertemu di lain waktu.